Jemaat diundang untuk bangkit. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, sumber segala hikmat dan pengetahuan. Damai sejahtera Tuhan besertamu. Umat Tuhan yang kekasih, dalam kebaktian pengajaran minggu ini, kita akan belajar kembali tentang hikmat dan pengetahuan. Kiranya pemahaman kita tentang hikmat dan pengetahuan yang bersumber dari Tuhan akan kembali diperbarui dan dikuatkan, sehingga kita mampu untuk melihat hikmat Tuhan dalam hidup sehari-hari dan terus berkarya dalam pengetahuan yang bersumber darinya. Tapi
nama Tuhan dengan penuh sesal dan kerendahan hati, marilah kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah. Kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menggantikan dosa dan pelanggaran kami melalui anugerah keselamatan dengan mati di kayu salib untuk kami. Dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amsal 2 ayat 6 sampai dengan 10 berkata, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan sebelum kita akan membaca firman Tuhan dan belajar bersama-sama. Ya Tuhan, kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus, Roh penghibur dan Roh penolong itu, sehingga ketika kami membaca sabda-Mu dan merenungkannya dan menggali bersama dari dalamnya,
Kiranya roh itu bekerja di antara kami, agar kami dimampukan memahami sabda Tuhan dan setia melakukannya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-8. 1 Korintus 12 ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, ada orang yang membedakan antara orang pintar dan orang berhikmat. Bolehkah saya belajar dahulu dari Bapak Ibu, kira-kira apa beda orang berhikmat, bijaksana, dan orang yang penuh dengan pengetahuan? Apakah orang yang penuh pengetahuan selalu berhikmat? Tidak. Kalau begitu bedanya apa? Ini saya perlakukan seperti kelas teologi ya, saya turun gitu ya. Ibu, kalau berhikmat dari hati, kalau pengetahuan dari pikiran, berarti orang yang berhikmat tidak punya pikiran. Gabung. Bagaimana? Kurang diimani. Oke. Yang bilang gabung siapa? Boleh tahu saya? Ada suara, nggak ada orang ini. Ibu, bagaimana rumusannya? Orang berhikmat jadi orang berhikmat itu hati dan otak, orang berpengetahuan otak doang, gitu. Begitu ya, kalau menurut Ibu ya. Ada yang lain? Mari Bapak. Orang pintar itu orang berpengetahuan. Begitu. Jadi ada pertimbangannya, konsiderasinya, ketepatan konteks. Wah, ini kalau pakai bahasa keren. Begitu kira-kira ya. Baik, saya ingin menceritakan suatu cerita tentang ini. Jadi dalam filosofi timur itu ada cerita tentang guru dan banyak muridnya. Guru menunjuk bulan. Lihat itu. Dengan jari telunjuk ini, dia menunjuk bulan. Lihat itu. Nah, murid-murid yang berhikmat tahu yang harus dilihat adalah bulan. Tapi murid-murid yang bodoh memperhatikan jari. Nah, ini sepertinya mudah, tapi saya beri contoh. Itu begini. Yang ditunjuk belum tentu dipahami. Dalam hidup ini, kadang-kadang banyak hal itu menunjukkan ke hal tertentu, tapi kita ribut dengan yang ditunjuk, alat penunjuknya. Jadi, lihat itu, orang berhikmat tahu persis. Yang dilihat, yang ditunjuk oleh jari saya. Tapi orang yang bodoh ribut soal jari ini warnanya apa, ruasnya berapa, kukunya hitam, putih atau masih coklat atau apa. Ribut soal begitu. Itu sama seperti segala macam dipakai untuk menunjuk Tuhan. Tapi kita ribut soal alat penunjuknya. Misalnya liturgi, tata gereja, lalu produk-produk gerejawi. Padahal itu semua maksudnya menuju ke Tuhan. Nah, itu kritik bagi orang beriman. Kadang-kadang kita ribut soal perangkatnya, lupa pada apa yang ditunjukkan. Gitu kira-kira. Kalau konteks gereja. Tidak heran seperti di Indonesia ini,
Banyak orang pintar kan, dan semua orang religius di Indonesia ini. Anda nggak boleh nggak punya agama. Tapi apakah agama bukan sumber permasalahan? Sumber persoalan paling besar saya kira adalah justru pemahaman orang tentang agama. Agama mau menunjuk kepada Tuhan yang maha cinta, maha kasih, tapi orang ribut gara-gara ngeributin alat penunjuknya. Kira-kira begitu. Nah, yang ngeributin alat penunjuknya ini berhikmat atau berpengetahuan? Berpengetahuan. Pasti mereka berhikmat? Belum tentu. Yang berhikmat dia tahu, oh itu ada alat penunjuknya, ada yang ditunjukkan. Kira-kira begitu. Ini kalau kita memisahkan. Nah, persoalannya jadi kompleks Bapak Ibu, karena begini. Ini kalau mau studi kata ya, dalam bahasa Ibrani itu ada beberapa kata. Ini saya pilihkan 4 saja yang paling banyak muncul. Misalnya kalau Anda lihat nanti di rumah, Keluaran 31 ayat 3, itu ada 3 kata di situ, yakni hokmah, lalu tabun, dan da'at. Yang terjemahnya adalah hikmat untuk hokmah, pengertian untuk tabun, dan pengetahuan untuk da'at. Rupanya orang Ibrani punya spesifikasi. Lalu ada kata lain itu mezimah, yakni orang yang tahu taktiknya. Jadi bagaimana ya caranya supaya tujuan saya tercapai? Itu dipakai kata mezimah. Dibedakan. Kalau Perjanjian Baru, teks kita termasuk di dalamnya, itu ada beberapa yang menonjol. Pertama adalah Sofia. Dari situ muncul kata filosofia. Filosof itu dari kedua kata philea, mencintai, dan Sofia. Bukan lajuba ya, ini Sofia gitu aja. Jadi mencintai kebijaksanaan, filosof namanya. Dari kata philo dan Sofia itu hikmat artinya. Lalu ada kata gnosis, berarti pengetahuan. Gnosis, kata kerjanya ginosko. Jadi misalnya dokter, dia memiliki ilmu pengetahuan tentang tubuh manusia. Dia mengetahui gnosis tentang tubuh. Itu dipakai kata gnosis. Lalu ada epignosis, itu ada dalam Filipi 1:9, pengetahuan yang tepat. Nah, rupanya tidak cukup gnosis, ada juga spesifikasinya. Dan ada kata lain, sunesis, yang muncul juga dalam teks 1 Korintus yang akan kita lihat nanti, berarti kecerdikan atau kearifan. Nah, lihat, jadi ini dipilah-pilah begitu kira-kira ya. Sofia, kalau kita mau melihat studi katanya dulu, itu lebih dekat kepada begini. Betul Bapak tadi ya. Pengolahan pengetahuan dengan pikiran yang terbuka, tercerahkan, teraktualisasi, betul. Jadi dia mesti teraktualisasi dalam tindakan yang tepat, benar, digerakkan oleh pemahaman yang luas, tepat mendalam, dan kritis, reflektif, gitu kira-kira. Itu berhikmat. Lebih jarang didapatkan daripada gnosis. Gnosis nuansanya itu intelektual. Jadi kalau ada studi, mau terapan atau maupun yang teoritis, itu Anda memiliki gnosis. Tetapi tidak selalu apa yang Anda pahami itu menggerakkan Anda untuk bertindak dengan tepat, reflektif, bisa paham menimbang perkara begitu kalau pakai bahasa Salomo. Nah, yang sampai paham dan ada tindakan yang tepat, reflektif, betul-betul ke dalam dirinya memahami realitas, itu namanya Sofia. Nah, ini persoalan word study, tapi apakah kita mau begini? Saya kira kita harus lebih dalam dari itu, tidak hanya sekedar begini ya. Kita bisa mengatakan, ya, tidak sama. Tidak sama, artinya bisa dipilah gitu. Tapi tidak bisa dibedakan dong. Maksudnya tidak berarti kalau Anda punya pengetahuan pasti tidak bijaksana, atau kalau Anda punya kebijaksanaan pasti tidak punya pengetahuan, bukan begitu. Bahwa ada tekanan yang berbeda, ya, tapi keduanya jangan dipisahkan. Nah, kalau Anda mau menafsirkan teks 1 Korintus tadi, saya sarankan lihatlah konteks Korintus. Supaya kita bisa merasakan kalimat tadi, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan dan dengan hikmat, itu
ceritanya bagaimana toh? Gitu ya, kita akan mulai konteksnya. Begini, di Warta Gereja sudah saya tuliskan untuk Anda, nanti bisa dibawa pulang, tapi bisa perhatikan screen-nya dulu saja. Jadi ada permasalahan di kota Korintus cukup banyak. Saya kira jemaat Korintus itu jemaat yang paling banyak sekali disurati oleh Paulus. Kalau Anda dapatkan file di Perjanjian Baru itu hanya 2 Korintus ya, 1 dan 2 Korintus. Nah, Bapak Ibu perlu tahu, sebetulnya ada 4 surat yang ditujukan Paulus kepada Korintus. Ada yang hilang, yang tidak terlacak, ada yang tergabung di 2 Korintus dan di 1 Korintus. Nah, ini persoalan Perjanjian Baru semester 1 biasanya mahasiswa mainan beginian. Ternyata ada 4 kali dia menyurat, ada yang hilang, ada yang di sana sini tergabung di 1 dan 2 Korintus. Untuk mengatakan jemaat ini bermasalah. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada 4 surat? Gitu. Yang kita terima hanya 2 surat gabungan tadi, itu pun begitu tebalnya. Dan lihatlah, persoalannya banyak sekali. Macam-macam persoalannya. Saya angkat beberapa. Kalau Anda lihat pasal 3, pasal 1 dan pasal 3, itu ada kelompok-kelompok. Ada kelompok, aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Petrus, begitu kan? Malah ada aku golongan Kristus. Nah, ini menurut para ahli Perjanjian Baru, yang golongan Paulus itu ada betul. Maksudnya orang yang suka dengan gaya Paulus sebagai penginjil, teolog. Dia pintar menulis, tidak pintar berkhotbah. Itu Paulus. Dia pernah berkhotbah lama sekali, ada orang dengar ngantuk, jatuh dari loteng, mati. Siapa namanya? Ada di Alkitab. Eutikus, ya Eutikus, betul. Eutikus dengar ngantuk, ya nggak tahu ngantuknya ini karena angin sepoi-sepoi atau bosenin, bisa aja. Seperti Anda kalau ada orang khotbah bosenin gitu kan, Anda nunggu kapan amin Bapak ini, begitu diamin, syukur pada Tuhan. Nah, Apolos itu tukang debat, dia fasih berbicara. Apolos terkenal sekali dalam Kisah Rasul, orang Yahudi yang lalu menjadi Kristen dan dia berdebat orang-orang Yahudi lain supaya percaya pada Kristus. Petrus, Kefas itu jago khotbah. Catatan Kisah Rasul, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Coba Anda bayangkan, sekali loh. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Pertanyaannya, siapa golongan Kristus? Menurut para ahli, tidak ada. Itu upaya Paulus menyangatkan. Kamu kok terlalu sekali toh? Ada yang mengkelompokkan golongan Paulus, golongan Kefas atau Petrus, golongan Apolos, malah ada yang ekstrim. Aku golongan Kristus, paling menang kan? Itu kan seperti anak kecil. Bapakku bisa lari cepat. Bapakku juga. Bapakku kalau lari dalam waktu 5 menit sampai ke Jogja. Bapakku terbang. Wah, gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi lebih-lebih gitu. Golongan Kristus tidak ada menurut para ahli. Itu hanya untuk mengatakan terlalu sekali kalian berkelompok-kelompok sampai mencari siapa tokoh yang paling besar. Dan Paulus mengatakan, aku ini menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang menumbuhkan. Maka yang penting bukan siapa yang menanam atau menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Itu 1 Korintus pasal 3. Nah, ada juga cerita saudara-saudara di Korintus ini. Orang memamer-mamerkan karunia. Ini juga persoalan. Itu 1 Korintus 12 sampai 14. Ini teks yang seringkali kita bahas kalau Pentakosta. Ada beberapa karunia, tetapi memang ada karunia-karunia tertentu yang memang ekstravagan. Misalnya, karunia disebut berbahasa lidah. Itu kan luar biasa. Tahu-tahu orang bisa berbahasa malaikat. Nah, ini membuat kacau jemaat karena lalu menganggap karunia yang ini lebih penting dari yang lain. Itu ada beberapa karunia, Anda bisa lihat, ada 9 karunia, kalau Anda lihat 2 akan kita bahas sekarang. Tetapi ada karunia yang memang istimewa. Nah, Paulus menertibkan begini. Kalau Anda berbahasa lidah boleh, tapi harus ada yang menafsirkannya kalau di dalam jemaat. Jika tidak, diam. Itu pun satu-satu. Dia bilang, dia mengatur begitu.
Kenapa? Karena karunia ini memang luar biasa. Terus dia bilang, karunia bahasa lidah ini adalah karunia untuk orang yang tidak beriman. Maksudnya supaya orang tidak beriman mendengar tafsirannya lalu menjadi beriman. Bukan untuk orang yang beriman. Dia bilang begitu. Kalau ada orang lain di luar kita lalu melihat kamu berkata-kata dengan bahasa lidah tanpa penafsiran, nanti kamu dikira gila. Lihat 1 Korintus pasal 12, itu ada cerita seperti itu. Tetapi harus diakui bahwa karunia ini tuh nampak sekali ya, membuat orang nampak wow begitu. Padahal karunia, kalau karunia berarti bukan usahamu sendiri. Beda kan karunia dengan pencapaian kan lain. Kayak saya studi, saya selesai studi doktorat, itu karunia atau pencapaian? Ya ada karunia juga lah, masa enggak dikaruniai Tuhan, uang beasiswa dari mana, gitu kira-kira. Tapi ada unsur capaian dari saya juga toh, karena saya belajar. Kalau saya tidak mengejarkan disertasi, maka sebesar apapun rahmat karunia Tuhan, saya tidak akan lulus doktor. Nah itu ada unsur karunia dan unsur capaian. Tapi kalau begini, tiba-tiba saya yang tidak bisa bahasa, katakanlah Nepal, tiba-tiba saya bisa berbicara dalam bahasa Nepal tanpa pernah belajar. Itu jelas karunia, bukan capaian. Nah, saya pernah ada teman datang kepada saya dan bertanya, aku ini datang di suatu gereja karismatik katanya, tidak usah saya sebut nama gerejanya. Lalu semua yang tidak bisa bahasa lidah disuruh maju, aku maju juga. Semua itu bisa berbahasa lidah langsung waktu didoakan pendeta kecuali saya. Terus selesai acara, saya dipanggil oleh pendetanya, orang ini namanya Lois. Lalu pendeta ini berkata kepada Lois, Lois, kamu harus ikut kursus. Kursus apa Pak Pendeta? Kursus bahasa lidah. Begitu katanya. Lah, dengan kebingungan Lois datang ke saya, lalu tanya, manggilnya Koh waktu itu. Koko kalau orang Jakarta bilang, manggilnya orang Jawa Tengah manggilnya Koh. Koh, aku itu disuruh kursus bahasa lidah. Betul nggak ya secara teologis? Lalu saya bilang, Lois, sejauh saya tahu, kursus itu bahasa Inggris, Jerman, Jepang. Karena ada vocab, structure, ya toh, ada question text, ada patterns. Nah aku mau tanya, bahasa lidah itu vocabnya apa? Pattern past tense future-nya bagaimana? Gak ada. Gitu ya? Nah iya. Nah, jadi Anda perlu membedakan. Saudara-saudara, di antara 9 karunia itu, menurut versi 1 Korintus 12, 2 ada di kita. Yang mau kita bahas sekarang ini, yakni karunia berkata-kata dengan hikmat dan berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, saudara-saudara, yang jadi masalah adalah upaya memamerkan itu. Itu sudah ada sejak pasal 1 sebetulnya. Dijelaskan oleh Paulus, apapun karuniamu, dari kata charis itu ya, kalau banyak karismata itu tidak ada ranking. Oh namanya karunia kok. Karunia itu kan gini, kamu diberi. Tidak ada ranking, terserah orang yang memberi. Dan menurut rumusan dari Paulus, roh yang sama memberikan karunia berbeda-beda. Malah ada kalimat yang lain di pasal 14, ayat 14, ingat saya pasal 12, Allah dalam hikmatnya memberikan karunia kepada masing-masing orang sesuai dengan kehendaknya. Artinya siapa mendapat apa itu urusan Tuhan. Pihak kita adalah menerima dan bersyukur dan menggunakannya untuk kepentingan jemaat, gitu kira-kira. Tapi disinilah jadi masalah, saudara, karena seringkali karunia disamakan dengan prestasi, dan itu membuat gereja Korintus waktu itu mengalami persoalan yang sangat serius. Kalau mau tahu karunia dalam contoh sederhana supaya Bapak Ibu tidak mudah lupa, begini, saya mau cek ya. Di gereja Anda, saya baru pertama kali datang, tapi saya sering dengan nama Calvin Polri, karena ada teman saya yang pernah melayani di sini dulu kala. Ya sudah, silakan diingat-ingat siapa. Di Jemaat Calvin Polri ini, coba dicek. Kalau ada suami istri ya, coba lihat mana komposisi lebih banyak. Pihak perempuan cantik, pihak laki-laki biasa, atau pihak laki-laki ganteng, pihak perempuan biasa. Banyak mana? Dilihat dulu satu sama lain.
Mana lebih banyak pasangan yang perempuannya itu kinclong, laki-lakinya ya sosok bahkan kusem gitu. Atau yang laki-lakinya ganteng luar biasa, perempuannya kusem. Menurut survei selama ini kalau saya melayani gereja-gereja dan pas ngomong soal begini, kebanyakan loh ya, itu perempuannya kinclong, laki-lakinya kusem. Lah, itu kebanyakan. Ya maaf ya kalau ternyata Anda juga termasuk begitu ya. Tapi itu bisa dijelaskan. Dari segi psikologis bisa dijelaskan. Psikologis ya. Nanti saya jelaskan dari segi teologis. Psikologis dulu. Itu mungkin begini. Laki-laki itu bawaannya ya. Laki-laki ini, aku laki-laki ya. Bawaannya itu kalau cari pacar tuh cari yang model sepatu kaca. Cinderella. Yang kinclong. Yang kalau saya gandeng, saya ikut naik harga diri saya. Gitu kira-kira. Jadi cari yang cantik. Biasanya nih, perempuan dewasa matang ya, bukan anak SMA, dewasa matang, yang jatuh bangun dalam percintaan, barangkali menyimpulkannya begini, ternyata yang penting itu bukan kegantengan, gitu ya, tapi kematangan pribadi, gitu ya. Semakin ganteng semakin deg-degan aku. Bahasa Jawa Tengahnya, wong bagus kuwi ngerus. Orang bagus itu membuatku deg-degan. Nanti kalau dia di sana karena dia bagus, nanti ada yang suka, aduh aku doa syafaatku kenceng sekali di rumah gitu kan. Oleh karena itu dari pengalaman mungkin karena ternyata dia mungkin pernah dikecewakan pacarnya ganteng-ganteng, lalu dia menyimpulkan yang penting adalah orang yang model sepatu tua. Sepatu tua di rumah kita itu kan jelek, tapi begitu kaki Anda masuk, Anda merasa pas, nyaman, halus, hangat. Nah, jadi tidak perlu ganteng, yang penting bersamamu jiwaku tenang. Bersamamu aku aman. Maka Anda dapatnya botak, gendut, jelek, cebol gitu. Atau mungkin kurang menarik secara wajah. Tapi tidak apa-apa. Kecil-kecil begitu jiwaku tenang daripada yang ganteng-ganteng malah aku deg-degan. Mungkin. Itu secara psikologis. Nanti kalau ada psikolog di sini tolong itu dikoreksi betul apa tidak. Tapi dari segi teologis, si laki-laki jelek itu, kusem itu, yang punya istri cantik itu begini. Oh Tuhan, apakah yang telah aku perbuat sehingga aku mendapatkan rahmat-Mu? Gitu kan? Kok dia mau sama saya ya? Kenapa ya? Lalu bertanya-tanya sepanjang hidupnya, kenapa engkau mau padaku? Jawabannya, karena engkau sepatu tua. Engkau biasa-biasa tapi membuatku tenang. Tapi bagi laki-laki yang tahu dia tidak ganteng-ganteng amat, istrinya cantik sekali, dia bertanya-tanya, apakah ini? Bahasa Belandanya, waarom? Why? Gitu. Nah, karunia itu begitu. Anda tidak layak, tapi dapat, terus Anda terpesona. Oh God, why? Jadi kalau terima karunia, apapun itu, mau bahasa lidah maupun berkata-kata dalam bahasa pengetahuan maupun hikmat, kita mutlak tak boleh pongah. Aneh sekali namanya karunia, ada pongah bagaimana? Tapi itulah yang terjadi di jemaat Korintus, kira-kira begitu ya, itu konteksnya. Nah, maksud dari karunia adalah untuk kepentingan bersama ini ya, jelas bahwa bukan untuk membangun kebesaran pribadi. Paulus berkata berkali-kali itu, kalau aku boleh pilih, menyarankan, milihlah karunia bernubuat. Dia bilang gitu kan. Karena dengan bernubuat kau bangun orang lain. Dengan karunia bahasa kau bangun dirimu sendiri. Kecuali ada yang menafsirkannya. Dan prinsipnya selalu sama. Kalau itu karunia, jangan pongah. Dan ingatlah tujuan dari karunia itu yang diberikan Allah padamu, whatever they are, adalah untuk membangun komunitas Allah. Nah, salah 2 dari 9 karunia itu adalah Sophia dan Gnosis. Hikmat dan pengetahuan. Nah, yang menarik adalah menurut Paulus, kalau Anda disuruh milih misalnya ya, hikmat dan pengetahuan tinggi mana? Itu jawabannya apa? Mana lebih tinggi? Kalau semuanya karis jelas, jadi tidak ada ranking. Tapi kalau menurut definisi Bapak Ibu tadi itu loh, yang saya tanya di awal, hikmat dan pengetahuan rasanya lebih tinggi? Equal, Ibu bertahan equal ya. Oke. Ibu lebih senang bertemu dengan orang yang berpengetahuan atau berhikmat?
Bu, lebih senang kok milih kok Bu. Seandainya harus memilih, situasi saya buat rumit, milih salah satu. Pengetahuan. Yang penting pinter gitu ya. Oh, kitanya berhikmat. Ya, oke. Seandainya kita memilih salah satu, atau Anda memilih, lebih baik kalau orang itu tidak hanya pinter tapi juga bisa mengaplikasikan macam-macam itu, kejutannya adalah ini. Di 1 Korintus 1, hikmat dilawankan dengan hikmat. Bukan dilawankan dengan pengetahuan. Anda bisa cek. Nih ayatnya. Ada juga di Warta Gereja saya tulis. Itu ada hikmat dari Yahudi dan Yunani dan hikmat salib. Ada 2 jenis hikmat. Bagi orang Yahudi dan orang Yunani yang mencari tanda dan pengetahuan dan hikmat, hikmat salib itu moros, kebodohan. Dari situlah muncul kata moron. Orang moron itu dari kata bodoh. Jadi sama-sama hikmat, tetapi yang satu menghina yang lain sebagai bodoh. Paulus bilang, hikmat salib yang adalah kebodohan bagi dunia, itulah yang menyelamatkan. Dia bilang gitu. Artinya sesuatu boleh dinilai negatif oleh orang lain yang tidak paham. Tapi bagi kita yang paham, salib adalah hikmat Allah. Bagi orang yang tidak paham hikmat salib, itu bodoh karena dia punya hikmatnya sendiri. Misalnya, bagi orang Yahudi, salib itu apa? Itu kan ngeri sekali. Tapi bagi kita, salib itu tanda kasih Allah. Coba sekarang Bapak Ibu kalau punya tanda salib, kita pakai kalau di gereja. Itu kan karena Anda memaknainya. Sebetulnya salib itu kan alat hukuman mati toh. Kita lupa itu gara-gara ada lagu salibmu, salibmu, itulah yang mulia. Gitu. Ya itu karena Anda memberi makna pada salib. Setelah salib itu tidak beda dengan tiang gantungan guillotine. Coba apa ada orang pakai kalung leontin guillotine, tiang gantungan? Enggak ada, karena Anda ngeri. Nah, salib itu ngeri. Tapi kenapa menjadi tanda cinta? Karena Anda memaknainya. Nah, itulah hikmat Allah. Bagi orang Yahudi, bodoh sekali ini. Tapi justru yang lemah, yang dianggap bodoh adalah kekuatan. Itu berarti hikmat lawan hikmat, gitu kira-kira. Nah, ini panjang teksnya ya. Nah, jadi Paulus sengaja memelintir ini supaya berita tentang salib, ya ini Sofia, atau apa yang dianggap kebodohan dari perspektif kecerdikan orang Yunani Yahudi, ternyata justru secara teologis beda sekali. Ada twist ID, diputar gitu katanya. Ya, kata Sofia, Gnosis, Sunesis itu memiliki gradasi sendiri-sendiri macam-macam bedanya. Nah, tapi yang menarik Paulus memakai kata Sofia bukan Gnosis. Seumumnya kalau Anda lihat orang lebih suka berhikmat daripada sekedar berpengetahuan. Saya beri contoh. Sokrates itu pernah menyarankan hikmat paling tinggi adalah mengerti dirimu sendiri, memahami dirimu sendiri, gnotiseuton, memiliki pengetahuan tentang dirimu sendiri. Jadi pengetahuan tentang diri sendiri adalah hikmat. Jadi Sofia yang tertinggi adalah gnotiseuton, kata dia. Jadi mengolah macam-macam. Nah, jadi Sofia rasanya elit. Tapi justru di sini dikatakan ada Sofia dunia yang menghina Sofia kita sebagai buruk. Tapi bagi kita yang berhikmat, yang tahu persis apa salib itu, maka yang bodoh, yang moros di mata dunia adalah Sofia, adalah hikmat itu sendiri. Gitu kira-kira. Jangan bingung ya Bapak Ibu, ini saya ajak menafsir sedikit. Begitulah dalam dunia tafsir teologi, agak jelimet begitu kira-kira. Tapi kita bisa membuatnya lebih ringan dengan begini, yang penting sekarang adalah bagaimana kita menjaga supaya hikmat yang diberikan Allah pada kita atau pengetahuan yang diberikan pada kita berguna untuk komunitas. Ada tipsnya di sini. Tipsnya adalah
di pasal 3 itu ada kalimat di pasal 3 ya, 1 Korintus. Aku, kata Paulus, sebagai ahli bangunan yang cakap, Anda bisa melihat nanti kalau tidak percaya kalimat ini, telah meletakkan dasar. Kata ahli bangunan yang cakap, bahasa Yunani-nya sophos arsitekton. Arsitek yang sophos berhikmat. Jadi teksnya Ella itu kurang kencang. Harusnya sebagai arsitek yang berhikmat gitu. Aku telah meletakkan dasar Yesus Kristus. Dia akan membangun jemaat Korintus toh. Jadi dia yang membuat jemaat itu ada. Lalu orang lain mau Apolos, mau siapa membangun di atasnya. Dia bilang, entah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, jerami, kayu, perak. Dia bilang gitu di pasal 3. Suatu saat semua itu akan diuji dengan api. Dia bilang, jika pekerjaan orang tahan uji, ia mendapat rahmat Tuhan. Jika pekerjaannya hangus, ia rugi. Tapi ia sendiri akan tetap diselamatkan. Itu bahasa Paulus. Jadi kuncinya ada 2. Karis dan api, bahasa Yunani-nya purus. Dari situ muncul kata pure, bahasa Inggris murni. Dari kata api itu. Jadi fungsi api itu adalah untuk memurnikan. Dalam pelayanan Kristiani, 2 hal ini tidak boleh dilupakan. Karis dan purus. Apapun karunia Tuhan pada Anda, mau berkata-kata dengan pengetahuan atau dengan hikmat atau bisa menyembuhkan atau whatever, rumusnya adalah jangan sombong karena itu karunia, karis, dan juga jangan heran jika ketika Anda melayani Tuhan bersama-sama yang lain, datang api. Api itu memurnikan. Jadi siapa yang menganggap bahwa dalam membangun tubuh Kristus bersama-sama tidak ada api, naif. Pasti datang. Api itu pasti datang. Api baik bisa memurnikan jika Anda membangun di atas dasar itu dengan kualitas yang bagus. Kalau Anda membangunnya dengan kualitas kayu atau jerami, hangus. Ini penting loh saudara. Kita itu kalau melihat komunitas gereja ya, kalau tidak masuk di dalamnya, itu indah. Dari luar itu indah. Paling aman itu gini ya, saya beritahu Bapak Ibu, tidak usah terlibat apa-apa. Pokoknya datang, duduk, ibadah, kolekte, pulang. Nyaman sekali itu. Enak itu. Ya toh? Nyaman sekali, beneran. Tapi kalau Anda tergerak lalu aktif jadi penatua, nah itu persoalan jadi lain. Anda tidak boleh datang terlambat. Anda mikir kalau pengkhotbahnya bangun kesiangan. Misalnya gitu. Anda mikir yang lain. Kalau jemaat datang terlambat, itu orang senang. Selamat datang, untung datang. Kalau penatua datang terlambat, kamu gitu kan. Lebih lagi jadi pengkhotbah, itu stres lagi. Malam minggu Anda tidur nonton bola, dia persiapan. Itu kalau persiapan khotbah itu bisa mimpi-mimpi loh. Aduh, belum dapat ilustrasinya. Aduh, semua itu gelebak. Yang tidak khotbah, grok, enak sekali. Nanti begitu ada masa gereja, ternyata rapat majelis itu ya seru. Wah, ramai ternyata. Ternyata ya manusia duniawi. Lah iya manusia. Tapi kalau dari luar enggak kelihatan. Kehidupan pendeta juga begitu. Anda lihat dari luar. Pendeta itu kan nyaman toh. Coba lihat, nampak saleh, alim, tak tersentuh oleh kekotoran dunia ini. Wangi, ganteng, cantik, ya toh, nyaman. Sepertinya itu tidak menderita sama sekali. Coba masuk ke rumahnya. Kamu tahu pergumulan dia bagaimana. Wajah para pendeta seringkali lebih tua dari usianya. Nah mikir, lah, sekolah teologi itu, semester 1 tuh mikir begini. Cek bahasa Yunania, bahasa Ibrania. Waduh, apa ini? Bedakan antara Sofia dan Gnosis. Gitu. Disuruh mikir, kalau Tuhan ada dan berkuasa, kenapa ada bencana? Apakah Tuhan berkuasa tapi tidak cinta? Atau cinta tapi tak berkuasa? Jika Tuhan berkuasa tidak cinta, dia tidak maha kasih. Jika dia cinta tidak berkuasa, dia Allah yang impotensi. Loh, coba pikirkan, kenapa ada peristiwa-peristiwa seperti itu? Buat paper. 10 halaman, kumpulkan dalam 1 minggu. Yang lain main game mereka.
Ya Tuhan. Oh, gitu. Begitu masuk gereja, penatuannya galak-galak, jemaatnya sulit-sulit, dia masih anak-anak sebetulnya, remaja awal, pemuda awal lah katakanlah, sudah harus saudara-saudara. Stres mulu itu. Banyak. Tapi itulah namanya kasih karunia kok. Jangan gentar. Wah, kasih karunia. Anda dipanggil untuk berkata-kata dengan hikmat, Anda dipanggil untuk melayani, itu kasih karunia. Jangan sombong. Ucapkanlah syukur. Tapi jangan heran jika terjadi api. Biasa itu. Oleh karena itu, kalau terjadi api, mbok sekali-kali Anda datangi orang yang memberi api itu. Orang yang beri api itu kadang-kadang orang yang menjengkelkan, yang menyulitkan. Datangi dengan tulus. Bapak dan Ibu, terima kasih ya. Kenapa? Engkau telah menjadi api bagiku. Gitu. Kalau gitu kan jangan marah loh ya. Oh gitu ya. Aku udah tahu loh kalau aku menjadi api bagimu. Ya, tapi tidak apa-apa. Melalui sikap kritis Bapak Ibu saya menjadi lebih tajam, misalnya gitu. Lalu jangan Anda lalu mengambil posisi gini. Oh kalau begitu panggilanku di gereja ini adalah menjadi api. Oh jangan, kalau itu Anda nyebelin banget. Api dan kasih karunia itu datang sendiri. Jadi jagalah dua-duanya. Dengan itu Anda mengembangkan kasih karunia Allah yang diberikan padamu, apapun itu. Apakah Anda memiliki pengetahuan atau memiliki hikmat. Dan jangan heran jika terjadi api dalam komunitas. Itu memurnikan kita semua. Kira-kira kalau kita mau tarik begitu Bapak Ibu. Nah, lalu setelah itu kita menari bersama-sama sebagai komunitas untuk kerajaan Allah. Tujuan dari pelayanan kita itu apa toh? Kalau bukan untuk Allah dan kerajaannya. Ini yang sering dilupakan orang. Ya ada implikasi-implikasi sekunder yang didapatkan jika orang melayani itu ada. Mungkin kalau Anda berkata-kata dengan hikmat, dengan pengetahuan atau melayani di gereja, keuntungannya kan macam-macam toh. Ada untungnya, masuk enggak sih? Coba kita cek ya. Jadi penatua itu tidak banyak orang mau kan. Tapi pasti ada untungnya. Coba kita cek. Pak penatua, untungnya jadi penatua itu apa ya Pak? Untungnya. Jangan bilang penderitaannya, kami semua sudah tahu. Untungnya aja. Hah? Duduk di depan. Loh kan itu keuntungan tertentu. Keren kan? Keren. Loh iya. Penderitaannya banyak. Anda nggak tahu. Mereka mungkin menderita luar biasa ya. Tapi keuntungannya itu. Apalagi Pak? Apalagi Pak? Nggak mungkin toh Pak kalau nggak ada keuntungannya. Lepas dari rahmat Tuhan macam-macam itu loh Pak. Ada dong. Dihormati orang. Itu juga keuntungan kan? Sudahlah, daripada penatua rikuh, pendeta aja. Ini saya kan pendeta. Tak ceritain keuntungannya pendeta. Ya, salibnya banyak. Salibnya enggak usah saya ceritain. Ini ngomong untung aja. Untungnya pendeta itu selain prestis sosial, ya, adalah hemat. Kalau jajan nih, sistem jajan yang bayarnya belakangan loh ya. Datang jemaat. Hei Pak Daniel, yakin saya gratis yang saya makan. Yakin itu. Kecuali bayar di depan. Nanti dia pura-pura, Pak mari duluan. Oh iya, saya sudah tahu. Oh iya gitu ya. Nanti saya bayar, sudah dibayar. Lalu gitu, oh terima kasih ya Bu, sudah dibayar gitu. Nah yang bahaya kan gini, ketika dia datang, mari Pak itu saya bisa aja kan mikir gini, ayo bayari, awas kalau enggak. Adalah kewajibanmu membayari saya. Tidak ada kewajiban, tapi kadang-kadang ada begitu. Ini pasti dibayarin nih. Kalau ternyata nggak dibayarin, kita heran. Loh, kok udah dibayarin ya? Gimana sih? Kok nggak dibayarin ternyata bayar sendiri-sendiri? Itu bisa. Bahwa sekali-kali kalau pendeta itu mengejutkan, kenapa sih? Ada jemaat jajan dia masuk, pendetanya masuk belakangan, bayari dulu dong. Gitu. Nanti kan jemaat itu kan bingung. Ketika dia mau bayar, sudah dibayar Pak Pendeta. Aduh, piye. Hadiah Natal datang berlipat ganda. Loh, harus menjaga murni. Kalau tidak murni, lalu Anda jadi pendeta mata hadiah, mata duitan. Ngeri itu. Loh iya. Kita itu selalu harus menjaga supaya murni. Makanya api didatangkan. Kalau api tidak didatangkan, karunia itu bisa buat kita sombong. Bisa. Saudara, kalau kita melayani Tuhan dengan karunia yang kita berikan, tidak ada api, itu kita bisa loh. Bisa bahaya. Yang paling tahu kualitas kita itu siapa toh? Adalah orang-orang dekat kan.
Yang memberikan api kadang-kadang orang dekat. Misalnya Anda jadi MC, lalu dengan kata-kata hikmat Anda menguntai kata-kata sebelum lagu. Anda berkata, saudara-saudara, kita itu manusia lemah, marilah kita saling mengampuni dan mengasihi dengan melakukan lagu ajarilah kami ini saling mengasihi. Gitu, semua orang, wah luar biasa ibu ini ya, luar biasa, enak sekali loh menikahi dia, sampai baik gitu. Ajarilah. Tanya suaminya. Mungkin suaminya di situ, apa? Galakmu kalau di rumah aku minta maaf kok inget-inget. Aku cerita mantan pacarku kamu inget-inget. Padahal aku cuma cerita aja. Kasih pasti lemah lembut. Ya kamu lemah lembut kalau di mimbar gereja. Kalau di rumah ya ampun singa. Kadang-kadang api datang dari orang-orang dekat. Harusnya kita bersyukur. Kalau begitu maka Anda dimurnikan, kerajaan Allah dimajukan. Saya berhenti di sini. Silakan kalau ada komentar atau pertanyaan. Ini ibadah pengajaran kan? Silakan. Katanya ada sekitar 3 sampai 5 katanya loh. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Tapi siapa tahu. Tidak harus pertanyaan, bisa komentar. Ya, mari Pak. Ya. 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 Oh iya. Jadi tadi surat Korintusnya yang dulu katanya surat Korintus sudah jelas ya. Sudah jelas ya. Ya. Nah, ilmu pengetahuan itu kalau dulu katanya sudah memiliki syarat-syarat tertentu, misalnya praktis, sistematis, bisa diterangkan pada orang lain, bisa disumbangkan pada masyarakat. Tapi kalau hanya pengetahuan itu hanya sekedar tahu mau membuat tempe itu dari kedelai gitu kan. Tapi kalau dalam Alkitab kenapa pengetahuan itu sudah bisa disebut pintar gitu loh. Ya. Ya, wah menarik sekali. Ya, terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Saya jawab langsung ya. Ya Pak, dalam studi teks-teks perjanjian baru, perkembangannya adalah surat Korintus 4 kali. Ada yang hilang, betul hilang. Tidak diketahui, itu tahunnya dari mana? Karena di 1 Korintus ada kalimat, dalam suratku yang terdahulu, di 1 Korintus, surat yang mana? Diduga ada yang hilang. Terus ada surat duka cita. Surat duka cita itu surat dia marah-marah. Satu surat khusus tuh isinya marah-marah. Nah itu ada di bagian 2 Korintus. Nah itu berarti 2 Korintus bukan surat kedua. Ada surat sebelum 2 Korintus, yaitu surat duka cita. Dan di antara 1 dan 2 Korintus ada surat lagi yang hilang. Jadi para ahli mengatakan ada 4, cuman yang 1 memang sama sekali hilang. Kita tidak tahu. Yang 1 saya bisa kita lacak adalah surat duka cita yang muncul di baru bagian 2 Korintus. Itu sebab orang bilang 3. Tapi ada satu indikasi, ada keterangan dalam suratku yang terdahulu. Nah itu yang membuat orang menduga ada surat terdahulu yang tidak ada. Gitu. Itu jawabannya. Kalau yang kedua, yaitu tentang diksi Pak ya. Ada yang pengetahuan atau apa ya. Tapi saya tahu poin yang Bapak maksudkan adalah ada pengetahuan yang pada dirinya sendiri membuat orang pintar. Ada pengetahuan yang memintarkan orang lain atau menghasilkan sesuatu bagi orang lain. Ya saya kira memang tidak perlu kita pisahkan antara pengetahuan dan hikmat secara tajam. Tapi kita pilah, kalau saya setuju kalau dipilah. Kalau dipisahkan kan repot. Orang berhikmat masa tidak berpengetahuan. Orang berpengetahuan bisa juga berhikmat kan. Cuman hikmat rasanya, kalau mau dibuat lebih gampang, lebih kepada begini. Dia mampu merefleksikan realitas begitu dalam. Sehingga sikap-sikap yang muncul itu sikap-sikap yang sebutnya praksis. Praksis itu reflective action. Kalau sekedar tindakan, itu namanya praktis. Itu berbeda, Bapak Ibu. Beda praktis dengan praksis paling gampang ya. Paling gampang, saya beri contoh ya. Paling gampang adalah mencuci piring.
Coba ya saya cek siapa bapak-bapak di sini yang pernah mencuci piring di rumah, mencuci piring. Bapak pernah? Mari Pak, maju Pak. Coba, iya Pak. Saya mau challenge gitu. Apa betul Bapak sudah pernah mencuci piring sebagai praksis? Coba Pak di sini Pak, jelaskan mencuci piring itu bagaimana Pak? Sambil gerakan gitu, sambil ya saya kasih Pak. Piring kotornya dikasih air itu mengucur, sehingga sisa makanan boleh tumpah, piringnya udah lebih bersih. Terus kita olesi sabun di atas bawah, terus terakhir diberikan air lagi supaya benar-benar bersih, mengkilap, kemudian dikeringkan, taruh di apa itu piring ya. Nah sekarang coba lagi Pak, lagi. Saya akan tanya. Piring kotor. Iya. Diulang lagi? Saya akan tanya. Oke. Piring kotor ada di tempat isah-isahan di sink itu, terus dikasih air sehingga kotorannya larut, sehingga lebih bersih. Terus dikasih sabun. Ketika Bapak begini nih, yang Bapak pikirkan apa? Bapak kan mikirkan? Iya. Apa? Ingin supaya piringnya bersih. Ya persis, silakan duduk Pak. Bapak belum pernah mencuci piring. Dari segi praksis, itu praktis Pak. Praktis mencuci piring. Mencuci piring itu gini, saya sabun air berinteraksi. Ketika saya begini tadi itu Pak ya, itu pikiran saya adalah aku mencuci, bukan supaya bersih. Ketika Anda supaya bersih, maka tubuh Anda di sini, pikiran Anda di depan. Supaya bersih, Anda belum tentu hadir. Supaya bersih, Anda tidak menghayati ini. Ini praktis namanya mencuci piring. Supaya bersih, mungkin sambil nyanyi la 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 la. Anda tidak mencuci piring. Mencuci piring itu Anda hadir dalam momen itu. Aku, piring, air, sabun berinteraksi. Oh ini aku mencuci piring gitu. Beda kan? Loh, saya beri contoh lagi. Mandi. Apakah tadi pagi Anda mandi? Belum tentu. Mungkin praktek mandi, ya masa enggak. Tapi praksis mandi, praksis itu reflective action, tindakan reflektif. Belum tentu. Misalnya, Anda paduan suara, saya hari ini gak ada paduan suara. Misalnya paduan suara ya, itu ibu-ibu sambil mandi nyanyi alto, la 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 la. Dia nggak mikir loh itu otomatis la la so la 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 la. Dia nggak mandi itu namanya, dia praktek mandi. Kalau praksis mandi, aku air sabun, oh aku mandi, oh enaknya mandi gitu. Itu namanya praksis mandi, tahu ya? Anda sekarang duduk di gereja ini, apakah Anda duduk di gereja? Belum tentu. Kalau pikir kapan aminnya ya? Itu Anda nggak duduk. Atau habis ini aku mau makan apa ya? Makan bakmi, tadi Bu Yolanda bilang nanti makan bakmi, awas kalau nggak lebu. Itu saya ketika ceramah begini, saya nggak ceramah, saya mikir bakmi. Sambil saya ceramah, saya bakmi. Saya tidak menghayati praksis saya, jelas? Nah, jadi kira-kira orang berhikmat itu gitulah. Dia tahu persis realitas, dia masuk ke dalamnya, dia presensia, dia coming into and within the reality. Dan dengan itu dia tajam sekali mengaktualisasikan diri. Kalau pengetahuan itu pragmatis ya kadang-kadang ya. Nah itu mungkin pemisahan. Tapi sekali lagi dibengkokkan oleh Paulus yang dibilang Sofia oleh dunia, belum tentu Sofia salib. Salib adalah moros, kebodohan. Tapi bagi kita yang memahaminya, kebodohan itu kekuatan Allah. Cirinya adalah ada karunia, ada api. Itu kira-kira. Ini untuk melanjutkan poin Bapak. Ya, cukup? Oh, wah ini kayak kuliah teologi asik nih. Mana dulu? Mari, maaf ya, sebentar ya. Ya, nama saya Waris, saya jemaat di sini. Pertanyaan saya adalah, tadi Bapak katakan karunia adalah pemberian, ya gift, ya pemberian. Pertanyaan saya adalah, apakah pemberian itu bisa diminta? Karena begini, saya baca ini satu ayat di 1 Korintus 12 ayat 31 dikatakan, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama.
dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Ayat pasal 13 berikutnya bicara tentang kasih. Mungkin yang dimaksud kasih. Oke. Kemudian di Yakobus dikatakan, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah yang mintanya dengan tidak bimbang, sebab orang bimbang tidak akan mendapat apa dan sebagainya itu. Jadi apakah karunia yang katanya itu pemberian bisa diminta? Karena dikatakan sini berupayalah memperoleh karunia-karunia paling utama. Bisa, tapi tidak harus diberi. Yang memberikan Allah dalam hikmatnya. Tapi bisa minta, boleh, dan berusaha. Tentu saja. Tapi hak memberikan karunia bukan kita, karena karunia beda dengan capaian. Itulah yang membedakan. Minta boleh dong. Tuhan berikan kepadaku hikmat. Nah, itu kan kita minta. Lalu kita belajar macam-macam. Tapi ketika kita bisa berhikmat, kita mengimaninya sebagai rahmat Allah. Itu yang membedakan teologi Kristennya ya. Kalau teologi non-Kristen, ya karena bisa aku sendiri. Tapi justru dibalik. Bukan. Karena Allah yang memberikan kepadamu. Kau meminta, kau boleh minta apa saja. Tuhan boleh memberikan. Bisa sesuai dengan permintaanmu, bisa tidak. Maka di dalam konteks 1 Korintus, rumusnya adalah Allah dalam hikmatnya memberikan kepada masing-masing orang seperti yang dikehendakinya. Mungkin banyak jemaat mintanya kemampuan berbahasa lidah, tapi tidak semua diberikan. Nah ini juga nasihat, boleh minta enggak kita bahasa lidah? Boleh, tapi kalau tidak diberi, 1 jangan marah, 2 jangan grogi. Loh, untuk apa grogi? Karunia kok grogi? Dan kalau Anda minta dan dapat bahasa lidah, jangan sombong. Karunia kok sombong? Kan lucu. Lucu dong. Lihat, Tuhan berikan kepadaku istri yang cantik. Lihat, itu Anda sombongnya kan menyombongkan istri Anda, bukan ada dirimu kan? Nilai, loh aku ini jelek gini, kok dapat istri cantik? Ya itu Anda malah lucu malahan itu. Maksud saya, yang Anda sombongkan apa? Tidak ada kecuali, lihatlah betapa aku mendapatkan rahmat. Rahmat tidak untuk disombongkan. Nah itu yang membedakan. Bisa diminta, bisa pasti. Bisa diusahakan, bisa. Tapi pemberian adalah dari Allah. Itu yang membedakan. Maka sengaja dipakai kata karunia. Itu sebab dari awal yang saya jelaskan, Paulus mencoba menjelaskan itu, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Selalu gitu. Supaya umat tidak mengkelompok-kelompokkan seolah-olah jagoan dari gereja ini adalah tokoh-tokohnya. Bahwa ada orang-orang dalam perjalanan gereja yang berguna, ya. Kita pasti bisa menyebut tokoh-tokoh tertentu dalam gereja Calvin Mori ini pasti syukur pada Allah. Tapi dia tidak boleh dipuji pada dirinya sendiri. Dia dipakai Tuhan. Dan kalau dia tahu dia dipakai Tuhan, dia akan mengatakan semua kemuliaan berpulang padamu ya Allah. If you can use anything Lord, you can use me. Gitu harusnya. If you can use anything Lord, you can use me. Use me. Pakailah aku. Gitu kan. Nah yang parah itu gini Pak. Yang parah. Kayak lagu itu loh. Ini aku. Tahu gini Pak ya. Itu gini Pak, ini aku utus dia. Banyak Pak orang gitu. Siapakah yang akan kupilih? Aku Tuhan, ini aku utus dia. Loh, bagaimana? Nah gitu Pak kira-kira. Oke. Mungkinkah orang yang berhikmat tidak takut akan Tuhan? Nah ini terminologi harus dijelaskan. Yang Anda maksud takut akan Tuhan apa ini? Karena kalau ada kutipnya dalam Amsal, ya itu ada kata Yirat Adonai adalah awal dari Da'at. Kalau ada kutipnya Amsal pasal 1:7, perspektif Amsal itu adalah Da'at, knowledge itu dimulai dari spiritualitas. Yirat Adonai, Yare itu takut. Takut dalam arti hormat. Jadi kalau bahasa Jawa itu ada istilahnya ajrih asih. Nah, ini susah ini. Kalau orang Sunda kan susah, saya tidak bisa jelasin. Ajrih asih itu takut karena cinta. Memang kata yare, takut akan Tuhan, sumber pengetahuan itu adalah phobos kalau diyunanikan. Nah, phobos itu bisa fobia masalahnya. Tapi di sini para ahli biasanya membedakan antara takut dan takut in awe. Kalau pakai bahasa sosiologi agama itu gini, fascinosum et tremendum. Jadi Anda fascinate, terpesona, tapi tremor. Seperti kalau Anda naik puncak gunung, lalu Anda melihat betapa dunia luas, Anda, wah, betapa kecil aku. How great thou art. Nah gitu. Atau ada petir, nyamber di depan Anda, Anda gak jadi mati. Ya Tuhan, aku hanya debu saja. Itu perasaan seperti itu, in awe. Makanya lagi, oh Lord my God, when I in awe, some wonder, itu awe gitu. Nah,
Itu kalau Amsal yang dipakai. Permulaan dari knowledge justru spiritualitas. Bahwa ada orang-orang punya knowledge tidak berspiritualitas, ya toh, kan ada juga. Ya, cuman perspektif Amsal berbeda. Gitu, kira-kira. Jadi ini soal perspektif teologis. Terakhir ya Bu, kan mau makan bakmi toh Bu habis ini ya. Wow, banyak nih Pak. Ya, nah bagaimana? Saya ikut aja. Dosen itu kalau semakin ditanya semakin senang, itu masalahnya. Jadi, tapi kebaktian kan harus selesai. Ya Pak. Ya. Di dunia ini kan ada orang pinter, ada orang bodoh Pak. Jadi ada yang kalau sekolah nilainya bisa 999 rata-rata. Ada yang nilainya 5,5 atau 6. Nah, oke. Pertanyaannya adalah kalau mungkinkah orang yang cuman nilainya rendah gitu, nilai ulangan itu, orang bodoh katakan ya, atau pas-pasan, berhikmat, mungkin nggak? Ya, menarik Pak. Nah, sekarang itu pertanyaan tentang jenis kepintaran itu sekarang sudah dipecahkan dengan teori multiple intelligence. Ya, kalau Pak tahu orang namanya Gardner, dia bilang pinter itu apa? Dia bilang ada 9. Kalau dulu ya, di zaman saya masih SD, pinter itu matematik. Gitu, dulu. Matematik. Pinter itu dokter, insinyur, gitu. Sehingga lalu dulu ini ya, dan di gereja saya ya, bukan di sini ya, itu gini, kalau ada anak kita yang pinter-pinter, jangan jadi pendeta. Yang pinter jadi dokter, yang pinter jadi insinyur, yang bodoh, nakal, mau mati gak jadi, buat ribut di rumah di kampung, Tuhan, ku persembahkan anakku ini, gitu. Karena asumsi kita pinter itu adalah numerik. Pak, sekarang teori itu tuh bubar Pak. Dan sekolah-sekolah yang bagus sudah tahu ini. Pintar itu macam-macam. Ada orang yang pintar numerik, ada yang pintar bahasa linguistik, itu juga pintar. Ada yang pintar interpersonal, orangnya bisa bergaul. Ada yang intrapersonal, orangnya itu diem, tapi dia paham dirinya sendiri. Ada yang cerdas natural, itu orangnya Pak kalau sama binatang, binatangnya datang sama dia Pak. Ada orang yang nguber-nguber kupu gak dapat-dapat, dia biasa aja kupu datang. Ada kan orang gitu, ketemu binatang anjing itu cerdas natural Pak. Ada yang cerdas spasial, dia langsung tahu mana timur, utara, selatan. Sekali datang ke satu tempat, tidak akan kesat lagi. Dia bisa tahu persis. Itu kecerdasan spasial. Jadi tentara cocok itu. Kalau Anda suka tersesat, ada ya. Sudah berkali-kali tersesat aja, sekarang ada Google sih selesai. Dulu kan udah dikasih tahu, itu Anda tidak cerdas spasial. Itu kalau perang, wah repot sekali Anda. Anda bisa masuk ke wilayah musuh. Pinter lain-lain Pak. Ada orang pinternya lebih dari satu Pak. Pinter fisikal, pinter numerik, ada pinter musik. Pinter musikal itu Pak, orang musikal Pak ya, itu macam-macam. Ada yang denger lagu sekali, dia bisa ingat. Musikus nih, saya juga bisa main musik nih Pak. Kalau orang main musik ya, yang musikalnya bagus, ada yang nyanyi satu kali, set, dia kasih notnya langsung jadi, betul gak? Chordnya langsung notnya jadi, bisa beneran itu. Tapi ada yang begini, dia nggak bisa buat not, nggak bisa baca not, tapi bisa ngiringin. Ada itu. Jadi kalau dia suruh baca not nggak bisa, dia bilang nyanyi dulu, nyanyi. Dia nyanyi, jadi. Gitu. Ada musikal. Ada orang, Anda training do re mi fa sol la si do sampai nenek kita itu game over, dia nggak bisa. Karena memang false. Dia nggak punya musikalitas. Dia do, di, re, dia di antara do dan dia. Kan itu bagaimana nadanya susah dibidik. Pak, kalau yang kayak gitu susah Pak. Makanya sekarang ada pemimpin pujian ini. Saya pernah loh Pak, punya teman, ini kami kan studi Belanda. Kami kalau hari Minggu itu khotbah Pak di gereja-gereja. Nah, kalau hari Senin sampai Jumat kami belajar di kampus, Sabtu free. Nah, teman saya ini berkhotbah sebelum saya di minggu depannya di Jemaat Tilburg namanya, GKN Tilburg. Lagunya nyanyikanlah nyanyian baru. Saya juga pilih lagu itu, jadi yang pilih lagu itu pendetanya. Waktu saya datang, Domine, lagunya jadi ini ya, bisa lagu nyanyikanlah nyanyian baru. Oh bisa Domine. Oh karena minggu lalu dia nyebut Domine satunya, teman saya persis satu kampus. Itu khotbah di sini, milih lagu itu, saya kaget. Teman saya itu nggak bisa nyanyi.
Dia itu kalau nyanyi misalnya satu nusa satu bangsa, satu nusa satu bangsa, satu bahasa kita tanah, do. Nyanyikanlah nyanyian baru juga gitu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, gitu. Saya penasaran, loh, teman saya nyanyi itu, iya Domine, gimana? Terus dia main, salah, nggak betul Bu, itu dia nggak bisa nyanyi. Loh, waktu dia nyanyi Pak, kami kan nggak bisa lagu itu, dia nyanyi kami ikut. Jadi bayangkan seluruh gereja itu kacau semua, gara-gara ikut dia nyanyi. Lalu saya bilang, sudah nanti gini, nanti ikutin saya ya, ikutin saya. Baru bener, nyanyikanlah. Saya pulang Jogja, saya bilang, kamu ya merusak jemaat Tilburg dengan lagu nyanyikanlah nyanyian baru. Sampai sekarang kami kalau goda-godaan, kami selalu nyanyikanlah nyanyian baru. Oh dia gini, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Coba, lagu nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Nyanyikanlah nyanyian itu cerdas musikal Pak. Jadi kalau Bapak bertanya, apakah orang yang tidak pintar, katakanlah pintar apa dulu nih, bisa beribadah? Bisa Pak. Mungkin dia cerdasnya intrapersonal misalnya. Bisa. Saya punya anak kembar Pak. Anak saya itu 4, cewek, kakaknya kuliah, SMP, SD ini kembar Pak. 1 itu robotik Pak kecerdasannya. Wah kalau lihat robotik, lihat Lego, lihat gini aja, jadi. Satunya tukang rusak Pak. Waduh my goodness. Tadinya mereka kami sekolahkan di sekolah yang sama, sekolahnya milik GKI. Yang satu stres. Akhirnya kami pindah ke sekolah Mangunan, Romo Mangun Wijaya. Yang di sana adalah cari kupu. Lalu tanyakan kupu itu apa. Masuk ke sungai, cari kepiting. Yang Budaya Wacana milik GKI, modul. Ini gambar kutu. Tidak boleh kotor, ya itu kotor-kotoran saja. Tidak pakai seragam, tidak pakai apa. Senangnya tidak karu-karuan Pak. Cerdas mereka berbeda. Lalu saya bilang ke Tristan yang pintar matematik itu, Tristan bantu Ranu belajar matematik, ya. Ranu bantu Tristan pengetahuan alam. Karena Ranu itu bukunya itu buku macam-macam. Contoh, kemarin mereka beli buku. Saya kasih uang untuk beli buku, saya belikan. Buku Y, ada tahu buku Y? Tristan memilih chemistry. Jadi Y tentang chemistry. Nanu pilih Y tentang pup. Ada loh, beneran ini di Gramedia tentang kotoran. Coba gambarnya itu tinja, foto. Kalau kita berteman di Facebook, seandainya Anda lihat itu saya masukkan. Saya ini anak kok milihnya buku Y tentang kotoran. Mereka berdua membaca masing-masing dan saling cerita. Lalu cerita ke saya, Papa, ternyata kotoran ulat sutra itu bisa jadi obat kanker. Ini yang matematika kacau balau nih anakku nih, yang satu nih. Tahu banyak. Lalu saya, oh gitu ya adik pintar sekali. Siapa? Ada lagi. Dia cerita banyak hal. Yang Tristan tidak tahu sama sekali. Cara saya mendamaikan. Nanu Tristan sama-sama pintar. Sama-sama pintar. Yang ini pintar itu, yang ini pintar ini. Oh itu Tis dengar, aku tidak bisa matematika, tidak apa-apa. Loh iya tidak apa-apa, tapi belajar. Oh gitu, bisa Pak, bisa. Ada orang tidak belajar, tidak pernah sekolah, kalau ngomong bercahaya. Anda pernah ketemu orang seperti itu? Tidak pintar, tapi begitu ngomong, wah benar. Ada orang yang pintar, kalau ngomong Anda malah nggak tahu, kamu tuh ngomong apa? Detail sekali, sistematis. Aku gak. Ada kan dokter khotbah Anda bingung, STH khotbah Anda senang, bisa kan? Selesai khotbah STH biasa, nilainya IP-nya mungkin 2,0 misalnya. Anda pulang terberkati, bisa kan? Bisa juga dokter tingkat tinggi pulang, apa tadi khotbahnya? Nggak tahu, aku bingung semua, bisa juga kan? Tidak harus, tapi bisa maksud saya. Artinya dimungkinkan Pak. Karena pengetahuan kecerdasan orang itu macam-macam, multiple intelligence. Howard Gardner yang menemukan. Sudah ya Bu. Bakmi loh Bu. Satu lagi Pak. Oh satu lagi, berarti bakminya tambah loh Bu aku Bu ya. Siapa bertanya? Bapak, oh malah bales ini. Ya, Nah, Pak. Mas Erwinto mau tanya apakah hikmat itu selalu harus berdasarkan dengan firman Tuhan? Karena kan kita tahu misalnya Pak Jokowi berhikmat tapi ya bukan dengan firman Tuhan. Maksudnya bukan orang Kristen gitu. Iya, oh. iya. Apakah selalu firman Tuhan?
Yesus itu agamanya apa? Yesus. Lah iya, Kristen enggak Yesus? Enggak, Yahudi, ya kan? Loh, Tuhan Yesus pernah ke gereja? Anggota GKI? Enggak kan? Nah, maksudnya kalau hanya begitu loh Pak, jawabannya bisa saya guyoni begitu. Artinya Tuhan bisa menggunakan semua orang di semua agama untuk membangun kebaikan. Oleh karena kata kuncinya Bapak Ibu adalah gini, kerajaan Allah. Jadi kalau berdoa syafaat, ya nanti kita akan berdoa syafaat, itu berdoanya supaya semua orang, siapapun dia, dari agama apapun partai politiknya kalau perlu begitu, supaya mereka Tuhan menggerakkan untuk menghadirkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu Allah meraja, bukan kiamat, bukan. Di bumi ini Allah menjadi raja. Kalau Allah jadi raja, apa yang muncul? Ya keadilan, ya kebenaran, ya kasih, keutuhan ciptaan, perdamaian, gitu kan? Itu kerajaan Allah. Nah Pak, siapapun yang ambil bagian dalam karya kerajaan Allah, kita perlu doakan. Dan lalu tambahkanlah dalam doa syafaat, kiranya kita pun umatmu, umat Tuhan, juga ambil bagian dalam kerajaan Allah. Parahnya begini, gereja tidak selalu adalah kerajaan Allah, ya kan? Tidak selalu loh. Harusnya gereja adalah agen kerajaan Allah. Harusnya di dalam rumah tangga Kristen ada Allah meraja. Kadang-kadang bukan. Yang meraja di rumah tangga Kristen siapa? Kadang-kadang singa-singa, ular-ular kobra. Bisa, loh bisa. Harusnya bukan. Tuhan, kerajaanmu, kehendakmu itulah. Ya harusnya begitu. Jadi Pak, kita mesti inklusif juga ya, bahwa Allah bisa menggerakkan siapa saja. Begitu Bapak Ibu. Bu Yolanda mau tanya? Masih ada yang mau bertanya yang terakhir? Ini nunggunya lama loh, setahun lebih. Seperti saya nunggu bakmi ini loh. Cukup, masih ada? Silakan satu lagi. Bu, jangan dipaksa tuh Bu. Cukup ya? Apa Pak? Terakhir ya Pak ya? Ya. Selamat siang Pak. Tadi ada tertulis Allah akan menghancurkan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang. Maksudnya itu apa Pak? Ya, jadi kan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani ini punya hikmat. Hikmat mereka itu menghina salib. Ya kan Pak? Bagi mereka kan hikmat Kristen bahwa salib Kristus itu adalah penting, itu dihina. Salib itu tanda kebodohan, tanda kerendahan. Nah Allah akan menghancurkan itu. Maksudnya twisted. Apa yang kau anggap hikmatmu itu hancur. Dibalik. Bukan orangnya dihancurkan, tapi konsep seperti itu dibalik. Dalam iman Kristiani justru hikmatnya orang-orang non-Yahudi, orang-orang Yahudi dan Yunani yang menganggap salib itu kebodohan. Salah gitu justru. Karena salib adalah tanda kekuatan Allah. Jadi lebih kepada gaya retorik Paulus, retorika untuk memutarkan apa yang menjadi kebenaran gitu kira-kira. Oh bukan. Itu khusus ketika orang-orang ini, orang Yunani Yahudi ini menganggap salib itu sesuatu yang buruk. Bukan lalu Tuhan akan menghancurkan, enggak. Saya kira dalam konteks Korintus ya, 1 Korintus saya kira konsepnya adalah pemutaran twisted secara teologis mengenai apa itu salib. Baik, saya kembalikan sepenuhnya kepada Bu Yolanda dan teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya. Marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang, orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang mengalami berbagai macam persoalan dalam keluarga, pekerjaan, pergumulan pribadi. Kiranya hikmat-Mu, pengetahuan-Mu menolong mereka melihat bahwa Tuhan sedang bekerja, mendidik, mendalamkan hidup, mendampingi mereka dalam pergumulan itu. Kami mohon kekuatan dan bimbingan-Mu bagi mereka. Kami mendoakan ya Tuhan untuk mereka yang sedang sakit dalam masa pemulihan dan para lansia. Kiranya masa sakit dan masa lanjut usia menjadi masa yang sungguh subur untuk melihat Tuhan dengan lebih jelas. Kiranya kasih sayang kami pada mereka, baik sebagai keluarga maupun gereja, nampak nyata dalam pelawatan, dalam perkunjungan, dalam doa dan kehadiran. Kami doakan bangsa dan negara kami tengah-tengah segala macam dinamika sosial, kultural, ekonomi, berbagai macam peristiwa datang dan pergi. Kami mohon ya Tuhan, pakailah semua orang agar mereka terpanggil sungguh untuk menghadirkan tata nilai kerajaan Allah, mendatangkan kasih dan perdamaian, keadilan dan kebenaran serta keutuhan ciptaan, serta pakailah kami, umat-Mu, ikut ambil bagian dalam karya kerajaan Allah, dalam lingkup sosial kami, di negara kami, di pekerjaan kami ini. Tuhan, kami mengingat perasaan duka dari para keluarga korban kecelakaan Lion Air. Di tengah-tengah tanda tanya tentang mengapa, kami ingin menjangkau mereka dalam doa dan memohon kepadamu, kiranya di tengah-tengah pertanyaan dan air mata, penghiburan Tuhan ada untuk mereka. Kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, gereja kami, akan mampu menjadi tanda hikmat, tanda pengetahuan sebagai bentuk kesaksian dan juga bentuk penghayatan iman kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami menjadi saksi-Mu yang baik, menjadi garam dan terang dunia di tempat kami masing-masing. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama-Mu Sang Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni dosa kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita nyatakan ucapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan saat ini. Ingatlah, Tuhan menghendaki kita untuk senantiasa mengucap syukur melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan yang memuliakannya.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan yang kami sapa dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas ibadah yang boleh berlangsung pada pagi ini dengan hikmat yang dari Tuhan. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu berhikmat dalam bersikap dan bertindak di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk tidak hanya mendengar, akan tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa yang baik, kami berterima kasih atas anugerah dan berkat yang kami terima setiap hari, sehingga kami dimampukan untuk memberikan persembahan saat ini. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar persembahan ini boleh berguna bagi sesama kita. Biarlah Roh-Mu, Roh kebenaran dan Roh kebijakan, menyertai majelis jemaat di tempat ini, agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Kita akan memasuki ibadah pengutusan. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah, cinta dan sayang Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang Maha Kudus memberkati saudari dan saudara kini dan sepanjang segala masa. Amin.